Mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu ini apa? Nah, ini bisa banyak sih. Jadi kita paling sering nih menemukan kata-kata ini adalah untuk sampah. Sampah ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu sering banget tuh. Tapi di sini ini bukan menjelekkan ya, tapi dari yang sering gue lihat gitu ya. Cuma untungnya sekarang udah banyak berkurang, untung bagusnya. Tapi masih ada gitu kadang di tempat tertentu ya, di jalan atau di komplek gitu, ada kayak tanah kosong misalnya. Terus ada papannya tuh, dilarang buang sampah di sini. Tapi biasanya spot seperti itu ternyata adalah tempat di mana orang malah banyak buang sampah. Kebalikannya gitu ya. Cuma sih berapa tahun ini gue emang udah banyak berkurang sih, bagus ya. Semoga orang-orang jadi lebih kesadaran buang sampah pada tempatnya. Tapi maksud judul gua di situ, mengembalikan pada tempatnya, itu nggak terbatas hanya untuk sampah. Bicara soal sampah lagi sedikit, baru-baru ini kan ada peraturan yang ditegaskan lagi, mau dijalankan, sudah dijalankan ya katanya. Cuma untuk penegakan hukumnya masih belum tahu. Tapi sekarang kita kan nggak boleh, penjual lebih tepatnya ya, kayak supermarket atau apa, nggak boleh lagi pakai kantong plastik yang biasanya tuh. Ini kalau di Jakarta ya, nggak tahu kalau daerah sih masih banyak yang belum sepertinya setahu gue. Tapi Jakarta mulai bulan ini aturan itu yang sudah disosialisasikan cukup lama sebenarnya, itu mau dijalankan secara serius gitu. Ya semoga sih bisa jalan dengan baik ya, dan menjadi suatu ajakan yang bagus dan malah bukan diterapkan menjadi beban gitu. Semoga bisa berjalan dengan baik ya. Itu bicara sampah plastik. Nah tapi sekarang selain sampah kita bicara tentang apa? Tentang barang-barang lainnya. Nah misalnya gadget itu ya, kita pinjam sesuatu alat apa gitu dari teman kita, terus teman kita kan bisa ingetin ntar balikin di mana gitu ya, atau kita pinjam sebuah buku gitu, nanti kalau udah balikin ke situ atau balikin kemana gitu. Masih sering gak sih teman-teman ada yang
dia sendiri itu, teman-teman sendiri atau temennya itu ngomong seperti itu. Misalnya kita bertamu ke rumahnya gitu, atau ke studionya, atau ke kantornya, kemana. Dan saat itu kita meminjam sesuatu di tempat teman kita itu. Lalu kita diingatkan untuk mengembalikan barang itu, benda itu pada tempatnya semula. Gitu. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua adalah, kalau misalnya kita tidak diingatkan seperti itu, apakah kita akan berinisiatif ketika kita ambil sebuah barang, terus kita berusaha mengingat ketika kita ambil itu posisi semulanya seperti apa. Nah, mungkin kita juga pernah berhadapan dengan orang-orang yang sangat bawel soal itu, bawel soal posisi. Misalnya tadinya barang ini posisinya sebelah sini, itu tidak boleh kita pindahkan ke yang lain ketika kita balikin gitu. Yang secara nalar kita, logik kita mungkin ya, kita pikir tuh nggak apa-apa, tidak akan mengubah apa-apa menurut kita gitu. Benda itu nggak jatuh kok, nggak gampang kesenggol misalnya. Benda itu nggak akan rusak, atau benda itu tidak akan mengontaminasi gitu ya benda lain di sekitarnya yang kita taruh itu. Tapi kenapa posisi awal itu, posisi semula itu kadang menjadi sesuatu yang penting untuk benda. Ini untuk benda dulu ya. Setiap orang ketika menyusun benda-bendanya, terlepas seberapa rapi Anda atau seberapa berantakan Anda gitu. Gua sendiri surprisingly, kalau mungkin ya beberapa teman yang sudah pernah mampir ke tempat gue mungkin tahu ya, bahwa gue tuh sebenarnya bukan orang yang rapi-rapi amat gitu. Artinya ya studio gue mungkin di angle baru ini pun atau angle lama pun sebenarnya sudah bisa menggambarkan beberapa sisi berantakannya gue gitu kan sebenarnya. Nah, tapi ketika orang menyusun suatu benda-benda itu berhubungan dengan memori dia, salah satunya ya, berhubungan dengan memori. Jadi ketika dia sedang pergi ke tempat lain, dia akan bisa memvisualisasikan, oh di ruangan gua ini ada barang ini posisinya sebelah sini, barang ini ditaruh di dalam lemari ini gitu, sebelah mana. Masing-masing orang punya memori seperti itu, sehingga ketika dia sedang tidak ada di situ, dia bisa misalnya kasih tahu temannya atau orang penting lainnya gitu, tolong ambilin barang ini, letaknya di sebelah sini gitu. Itu bisa terekam gitu karena dia yang merapikannya di situ, meletakkannya di situ. Posisi itu menjadi penting karena itu berhubungan dengan memori gitu.
Bisa bisa aja Anda taruh barang berantakan, berserakan, tapi memori Anda terbangun. Bisa aja begitu gitu. Misalnya kita ngelihat meja teman kita ya, ada 3 jenis buku berserakan, ada kabel-kabel audio di situ, ada beberapa jenis baterai, beberapa jenis batu baterai di situ berserakan. Kita pikir nih barang-barang tidak berkategori, gak nyambung, tapi terkumpul dalam satu itu, dan kita berinisiatif ingin merapikan, gitu kan. Nah kenyataannya, ketika kita pikir kita merapikan itu malah mengacaukan memori dia. Ketika dia ingin ambil sesuatu, dia bisa jadi merasa asing, dan bahkan merasa kehilangan sesuatu, padahal tidak hilang gitu. Tapi karena posisi yang dia ingat tuh di memori itu sudah berubah. Ada orang-orang yang dipikir atau kelihatannya berantakan sekali gitu kan, berantakan dalam menyusun barang, meletakkan barang gitu. Tapi itu ada yang mengaitkannya dengan kreativitas. Ada yang mengaitkannya dengan kreativitas gitu. Ya menurut gua sih mungkin ya, barang yang katanya berantakan itu tapi tersusun dalam memorinya dia gitu. Meskipun itu kelihatan berantakan, tapi dia bisa menyimpannya. Oh, ini di sebelah sini gitu. Jadi otak dia terbiasa dengan kompleksitas penyusunan barang itu. Terbiasa dengan kompleksitas. Apakah ini mungkin kaitan dengan kreativitas? Ya, mungkin menurut gua itu. Tapi mesti diingat juga bahwa manusia itu ada batasnya. Kreativitas kita atau kemampuan otak kita masing-masing menampung semua keruwetan hidup itu juga terbatas gitu. Akan ada suatu saatnya ya kita akan mudah lupa gitu. Entah karena suatu masalah lain yang memenuhi kepala kita dan itu membuat kita melupakan beberapa hal yang lain. Bisa jadi. Karena itu seberapa berantakan pun kita tetap perlu mengenal yang namanya kerapihan gitu. Every once in a while ya. Gue juga begitu, salah satunya dengan mengubah angle ini. Sebenarnya sambil gue merapikan beberapa barang gue sebenarnya. Ketika kita membiarkan sesuatu yang unorganized, sesuatu yang berantakan itu terlalu berlebihan, ya itu juga akan suatu saat kita akan kebobolan istilahnya ya. Kebobolannya kayak benar-benar ya sulit mencari apa gitu. Asal titik di mana kita perlu untuk rapi lagi. Tapi kalau jadi orang yang terlalu rapi, itu juga bisa menjadi beban. Beban apa? Kalau sesuatu yang bergeser sedikit, sesuatu apa itu tuh bisa menyusahkan kita. Nah itu kalau kita misalnya berada di tempat umum, kantor misalnya gitu, atau area kerja kita juga berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Nah kita juga mesti memperhatikan kan. Jadi kita pikir mungkin kita membawa pembawaan kita, gaya kita di tempat kita kerja gitu kan. Tapi selama itu masih berhubungan dengan orang lain, kita juga perlu menjaga batas. Kayak misalnya orang lain yang membutuhkannya bisa mengaksesnya dengan cukup mudah atau enggak. Nah itu perlu kita pikirin juga kan.
ada yang bilang juga kalau misalnya gitu, kayaknya semua orang yang kreatif pasti berantakan tuh. Sebenarnya sih belum tentu juga sih, tapi menurut gua ya derajat atau level berantakannya dan dalam hal apa berantakannya itu yang berbeda-beda gitu ya. Juga termasuk persepsi sebenarnya. Dan gue pernah dengar ada orang yang berpendapat begini ya. Kalau misalnya dia orangnya berantakan, ini kok di dunia musik ya, dunia musik. Kalau dia orangnya berantakan, gak mungkin dia bisa bikin musik yang rapih. Nah ini suatu belakangan sih emang udah agak jarang didengar, cuma masih ada gitu di luar sana orang yang berpendapat seperti itu, yang menurut gua ya itu kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi belum tentu ada relevansi langsung gitu, karena memang ketika bagaimana teman-teman yang musisi mungkin menanggapi ya, tapi gua sih merasa ada kayak semacam dunia yang memang agak berbeda gitu ya. Mungkin bisa berhubungan gitu melalui kompleksitas yang gue ceritakan tadi gitu, hubungannya. Misalnya orang menaruh barang sepertinya tidak begitu rapi, tapi dia mempunyai ingatan yang kuat. Misalnya tadi barang-barang yang acak, barang-barang berbagai jenis, berbagai kategori dalam suatu wadah, tapi dia bisa ingat semuanya ada di situ gitu. Nah itu bagian dari yang memacu kreativitas kan gitu, terbiasa dengan kompleksitas. Tapi bukan berarti juga orang yang rapi banget itu juga nggak selalu kaku, tidak selalu kaku ya. Jadi itu berbicara mengenai sesuatu yang terorganisir, rapi gitu, itu justru penting gitu kan, karena itu nanti yang berhubungan juga dengan misalnya mengorganisasi waktu, misalnya jadwal gitu. Nah itu perlu ada keseimbangan makanya antara berantakan atau rapi, dan penting untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya supaya kita tidak mengacaukan memori orang lain. Nah sekarang bagaimana kalau bukan barang? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan apa? Meletakkan mimpi, meletakkan niat, meletakkan perasaan pada waktu dan tempat yang sesuai gitu. Meletakkan niat ya. Misalnya kita pengen membantu
teman kita melakukan sesuatu gitu. Karena kita pikir misalnya untuk melakukan suatu pekerjaan A misalnya perlu step 1, 2, 3. Step 1, 2, 3. Nah, kita pikir teman kita itu mengerjakannya terbalik, 2, 3, 1, atau mungkin dia mengerjakannya cuma 2 step 1 sama 3 gitu. Nah, kita merasa perlu membantu teman kita untuk step 2, atau bahkan kita nambahin step 4, step 5 gitu. Yang mana itu belum tentu perlu gitu. Belum tentu itu diperlukan gitu kan. Jadi karena kita mesti melihat konteks pekerjaan itu dari ya apa yang teman kita itu lihat gitu. Meskipun mungkin gak ketutup kemungkinan bahwa teman kita juga melihatnya belum sempurna gitu. Misalnya dia pikir segini cukup, ternyata kurang, dan kita bisa bantu untuk melengkapi. Tapi kalau misalnya kita membantu tidak pada tempatnya, nah itu mirip kayak yang tadi tuh, mengacaukan memori, mengacaukan persepsi, dan itu bisa ya memacu ya slack gitu, perselisihan yang mungkin sederhana, tapi kadang-kadang bagi beberapa orang tertentu itu bisa lumayan menyinggung. Soal ikut campur misalnya gitu, orang merasa ini kan bukan bagian lu untuk pikirin ini gitu, istilahnya gitu, kerjain sesuai job desk lu aja gitu. Nah, kita sering dengar kayak gitu ya. Dan kita pun seringkali juga begitu, kita tentunya hanya mau mengerjakan yang sesuai job desk kita gitu. Bukan kita tidak mau membantu, bukannya kita nggak mau membantu orang lain, tapi ya kita ingin memastikan job desk kita itu selesai dulu gitu, baru kita bisa bantu yang lain gitu kan. Perasaan pada tempatnya. Kalau tadi kan niat itu mengenai pikiran ya, kalau sekarang perasaan. Kadang ada hal-hal tertentu yang kita kasihan gitu misalnya sama orang. Tapi kadang bukannya kita nggak mau berempati atau simpati, tapi seberapa besar beban itu untuk kita ikut pikirkan atau ikut kita tanggung gitu. Misalnya ya, ada teman yang kehilangan sesuatu. Ini benda misalnya. Terus misalnya kita sebagai teman ada satu lingkar pertemanan, kita ada yang inisiatif untuk membantu. Yuk kita patungan untuk support dia gitu kan. Nah kita juga mesti melihat misalnya benda itu sifatnya apa buat dia. Apakah itu sesuatu yang primer, sesuatu yang penting sekali,
atau sesuatu yang sebenarnya hanya pelengkap gitu kan misalnya gitu. Dan kita juga mesti mempelajari misalnya apa yang orang ini biasa kerjakan gitu, apakah dengan hilangnya sesuatu ini akan sangat mempengaruhi dia gitu. Jangan sampai ini tips dari gua, saatnya adalah jangan sampai kita dalam membantu, terutama soal finansial ya, ekonomi gitu, bisa kita nyumbang gitu, tapi nyumbang dengan pinjaman. Nah itu bahaya sekali gitu. Jadi tetap dalam kita support teman kita gitu, kita mungkin sangat ingin bantu dia, tapi kita mesti pikirkan juga ya seperti itu, misalnya bentuk support kita seberapa kita terbawa perasaannya gitu ya. Untuk kita membantu, jangan tuh menjadi masalah buat kita sendiri di kemudian hari gitu. Ini juga menjadi pelajaran buat gua sih sebenarnya. Dengan mengelola donasi dalam beberapa bulan ini juga menjadi pelajaran buat gua gitu. Yang mana sebelumnya gue mesti akui ini sesuatu yang hampir gue gak pernah organisir serapi ini gitu mengenai donasi. Dan ini satu bagian dari mujizat juga sebenarnya ya. Kalau keyakinan gue itu, gue set suatu mujizat bahwa dalam keterbatasan justru ada hal-hal yang dipercayakan pada gue. Terima kasih juga teman-teman yang udah sama ini udah berdonasi dan juga menyalurkan donasi itu. Thank you banget. Justru dalam hal yang saya banyak batasan ini, ada hal-hal yang dipercayakan gitu dan menjadi pelajaran buat gue.